Shalom saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara renungan harian pada saat ini. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita di sini, yaitu tentang orang yang kerasukan setan, yaitu yang tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Di sana dikatakan tentang tentang dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Saya buat ini judul firman Tuhan ataupun tema, yaitu hikmat mengusir setan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini ada dua orang yang kerasukan setan. Tetapi waktu Yesus datang, orang yang kerasukan setan itu langsung kenal siapa Yesus. Lalu mereka berkata, "Hai anak Allah, apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya?" Jadi iblis tahu tentang waktu ya. Jadi janganlah hukum kami sebelum waktunya. Tapi kalau kami harus keluar dari kedua orang ini, izinkanlah kami masuk ke babi-babi. Nah, lalu Yesus izinkan dia masuk ke babi-babi itu, dan kedua orang yang kerasukan setan itu sembuh, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Yesus mengusir roh yang sangat mengerikan itu, membuat dua orang manusia itu kehilangan harapan, buntu. Begini saudara, orang yang dirasuki setan ini tiap hari menggebuk dirinya dengan batu. Sebelum dia dirasuki setan dia normal, tapi setelah dimasuki setan dia nggak normal lagi. Saudara, manusia itu akan kehilangan segalanya kalau iblis merasuki dia. Memang ada orang dirasuki, dia benar-benar kerasukan setan. Tetapi ada juga manusia dirasuki melalui hawa nafsunya. Ini yang susah untuk dikendalikan. Ini susah untuk diusir setannya. Kalau seseorang itu dirasuki setan benar-benar begitu saudara, benar-benar dirasuki setan dan dia seperti orang gila, itu enggak susah mengusir setannya, dia jadi sadar. Tapi yang susah itu saudara, kalau orang itu dirasuki setan melalui hawa nafsunya. Ini yang payah. Ini yang payah, karena dia bekerja, iblis bekerja itu dengan hawa nafsunya. Contoh begini, ada orang yang berzina, itu kan kerasukan roh zina. Roh zina, setan membuat dia berzina. Ini yang susah untuk diusir. Ini susah sekali saudara. Ini memerlukan pergumulan yang berat. Tapi kalau hanya mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, ini tidak terlalu berat, saudara dikasih Tuhan. Tidak terlalu berat. Satu kali saudara, saya dipanggil untuk mengusir setan dari jemaat kami yang sedang kerasukan setan. Rupanya yang kerasukan setan ini semalam itu dia pergi ke tempat famili. Lalu besoknya dia pergi ke kuburan. Rupanya waktu di kuburan itu orang nyembah-nyembah semua ke kuburan itu. Opungnya lah ya, opung-opungnya ke atas. Nah, dan waktu dia pulang ke rumah, rupanya ada setan yang mengikuti dia. Ada setan dari kuburan itu yang dia gendong pulang. Dan membuat dia itu, hidungnya itu selalu keluar darah. Keluar darah terus. Pertama-tama orang itu pikir ini penyakit biasa. Tapi karena mereka lihat ada yang ganjil begitu di luar dari normal, maka dia memanggil saya. Saya pun waktu datang ke sana berdoa, saya pikir itu penyakit biasa-biasa. Jadi saya berdoa itu tidak untuk mengusir setan, hanya doa biasa-biasa saja. Jadi setelah menyanyi memuji Tuhan sekitar 5 menit begitu, saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba dia berteriak, "Akulah Lucifer," katanya begitu. Saya pun hampir tertawa, karena saya tidak ada doa untuk
ngusir setan. Jadi langsung saya ngerti, oh rupanya dia kerasukan setan. Nah, lalu sesudah dia berkata aku adalah Lucifer, maka saya pun mengalihkan doa kesembuhan ke doa pengusiran setan. Nyanyi ada kuasa dalam darahnya, mengusir setan. Pertama dia nggak bisa menyanyikan ada kuasa dalam darahnya, tapi saya paksa, nyanyikan. Nah akhirnya waktu dia nyanyikan gitu dengan kata-kata yang tidak pas gitu, mengucap Yesus, yes, ya, darah anak domba, darah dom, begitu kira-kira. Lalu karena dia sudah berusaha, maka dia berbicara, selamat tinggal, gitu ya. Selamat tinggal, kata bapak ini yang kerasukan setan ini. Lalu istrinya marah, hei, jangan kau bilang begitu, jangan kau bilang selamat tinggal. Nah, maksud istrinya itu kalau dibilang selamat tinggal, pasti suaminya mati. Tapi istrinya nggak tahu kalau setan yang berbicara selamat tinggal. Tapi saya tahu. Saya tahu bahwa setan itu, Lucifer itu yang berkata selamat tinggal. Waktu selesai dia katakan selamat tinggal, nah dia sembuh. Darah yang mengalir dari hidungnya itu pun berhenti. Nah, saudara, kalau setan merasuki orang seperti ini, tidaklah susah untuk mengusirnya. Nah, di situ saya dapat hikmat dari pengusiran, dari berdoa untuk kesembuhan jasmani, beralih ke pengusiran setan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita belajar di sini yaitu tentang mengalahkan setan, dan kedua adalah mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang ditunggangi oleh setan, ini susah, saudara. Ini tidak mudah. Dibilang sama orang yang berzina jangan berzina, katanya iya, tapi terus pengalaman siapa suaminya berzina itu tidak semudah membalikkan telapak tangan menghentikannya. Tapi kalau orang yang dirasuki setan benar-benar dia dirasuki setan seperti orang gila, itu mudah mengusirnya, itu mudah. Nah, inilah menjadi renungan kita pada saat ini, saudara dikasih Tuhan. Jangan kita ditunggangi oleh setan melalui hawa nafsu kita, dan juga jangan sempat kita kerasukan setan. Oleh sebab itu bawa semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau saudara rindu selalu diberkati lewat renungan harian ini, jangan lupa tekan tulisan subscribe di bawah video ini dan juga tekan tombol loncengnya, maka setiap kali kami posting, saudara dapat pemberitahuan dan langsung dapat menikmati postingan kami, yaitu firman Tuhan. Dan jangan lupa berbagi, saudara, karena berbagi itu sama dengan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.